Baik, sahabat Mas Tamaru 2020, masih di Mas Tamaru 2020 dan kita akan masuk di program selanjutnya ya, terkait tentang bagaimana nanti kegiatan-kegiatan atau yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Masih di Mas Tamaru 2020, adaptif, kreatif, solutif, menuju merdeka belajar. Baiklah, sahabat Mas Tamaru 2020 yang kami cintai dan kami banggakan, masih bersama kami dalam acara Mas Tamaru tahun 2020, adaptif, kreatif, solutif, menuju merdeka belajar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang layanan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah ahli dalam bidang layanan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Pertama, di pojok sebelah kanan saya ada Bapak Arif Hartono MSA, sebagai Kepala Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan atau disingkat dengan BAPK. Di samping Pak Arif Hartono ada Ibu Elmi Muftiana Mkep sebagai Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni. Di samping Bu Elmi ada Ibu Ayu Wulansari MA sebagai Kepala Lembaga Layanan Perpustakaan atau L2P. Dan yang terakhir Bapak Dr. Muhibbuddin Fadli MPD sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pembelajaran. Baiklah, sahabat Mas Tamaru 2020, untuk pertama kalinya kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan singkat tentang bagian administrasi pengelolaan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Hartono. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa baru angkatan 2020. Masukin Pak. Oke. Ternyata harus dimasukin dulu Bapak. Kita bisa ketemu dalam kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan keuangan dari pembayaran mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekilas sebagaimana yang disampaikan oleh host tadi bahwa mahasiswa selama perjalanan kuliahnya mulai semester 1 sampai dengan semester 8 nanti, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan pembayaran uang kuliahnya, yang mana uang kuliah itu nanti ada beberapa yang harus dibayarkan lewat bank dan mungkin beberapa yang memang ada yang dibayarkan lewat loket layanan keuangan. Nah, sehingga cara yang harus difahami dalam rangka pembayaran ini harus diketahui oleh semua mahasiswa baru yang berbahagia. Nah, sementara kemarin sudah ada daftar ulang yang telah kalian sampaikan, yang mana pembayarannya memang masih ada yang dilakukan langsung dengan transfer bank, ada juga yang dibayarkan dengan dititipkan di layanan kemahasiswaan di PMB, ya, penerimaan mahasiswa baru, dan ada juga yang ada registrasi yang dilakukan di loket layanan keuangan. Nah, itu memang dilakukan dalam rangka mahasiswa baru sekalian belum memiliki yang namanya rekening virtual yang nanti digunakan sebagai dasar untuk pembayaran kalian selama kuliah di Unmuh Ponorogo. Nah, sehingga pembayaran itu hanya bisa dilakukan sekali saja, yaitu pada saat di semester 1 ini. Nanti ketika kalian sudah masuk di semester 2 dan seterusnya, ada ketentuan yang memang harus dilakukan dalam rangka pembayaran itu, yang mana pembayaran uang kuliah semuanya dilakukan lewat bank
dan ada beberapa pembayaran yang nanti sesuai dengan kebijakan tertentu boleh dilakukan di loket layanan keuangan. Nah, tapi yang tidak boleh dilakukan pembayaran itu adalah dengan dititipkan ke personal. Jadi selama ini UNU Ponorogo tidak pernah menunjuk siapapun orang yang mempunyai kapabilitas apapun, baik itu sebagai dosen, karyawan atau pejabat sekalipun yang diberi amanat untuk menerima pembayaran mahasiswa. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatasnamakan UNU Ponorogo, siapapun dia tidak diperkenankan untuk dilakukan transaksi pembayaran di situ. Sehingga semua pembayaran harus dilakukan di bank. Nah, ada beberapa hal nanti yang akan saya jelaskan terkait dengan mekanisme pembayaran yang mana nanti kita akan lakukan ini dalam bentuk diskusi dengan host yang ada di forum ini. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan singkatnya tentang bagian administrasi pengelolaan keuangan. Selanjutnya Ibu Elmi Muftiana mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bagian administrasi kemahasiswaan dan alumni. Jangan-jangan nanti mahasiswa hanya tahunya bagian ini hanya sebagai bagian yang mengakomodir tentang pembuatan KTM saja. Monggo Bu Elmi, silakan. Terima kasih Pak Aldo dan sahabat Mas Tamaru yang ada di rumah. Selamat bergabung dengan kami dari pagi sudah mengikuti pembukaan dan ini adalah sesi talkshow bagaimana kami akan menyampaikan layanan-layanan yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo kita yang tercinta. Sahabat Mas Tamaru, di sini kami diberikan amanah di bagian administrasi mahasiswa dan alumni, di mana di layanan ini ada berbagai macam layanan yang nanti bisa kalian terima selama menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dimulai dari tadi yang sudah disampaikan oleh hostnya belum dikenalkan ya tadi ya? Oh nanti aja Bu, gitu. Terakhir. Dimulai dari pembuatan kartu tanda mahasiswa, kemudian ada layanan beasiswa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, silahkan nanti proaktif untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian ada juga layanan bakat minat. Nah ini teman-teman yang punya bakat dan minat ya di beberapa prestasi ya kami mempunyai unit-unit kegiatan kemahasiswaan atau kita singkat dengan UKM. Insya Allah nanti di hari Kamis ya nanti teman-teman sahabat-sahabat Mas Tamaru akan mendapatkan gambaran terkait dengan profil-profil dari unit kegiatan mahasiswa. Yang suka reok ya kita tradisi di Ponorogo ada UKM Simo Budi Utomo. Yang suka voli ada UKM Voli Ahmad Dahlan. Yang suka sepak bola semuanya ada ya. Nanti bisa dicek di web dan nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa langsung tanya ke kakak-kakak tingkatnya. Kemudian ada tadi disebutkan oleh host terkait dengan alumni gitu ya. Jadi selain layanan-layanan tadi ada KTM, ada bakat minat. Oh ya ada juga terkait dengan reward ya. Ya reward Pak Aldo ya. Jadi teman-teman yang berprestasi setelah masuk di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini setelah berprestasi mendapatkan juara di salah satu kompetisi bisa itu dilaporkan ke BAMA bagian administrasi mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan reward lumayan gitu ya. Jadi prestasinya tercatat kemudian juga mendapatkan tambahan uang saku. Nah khusus untuk alumni kami ada beberapa program diantaranya nanti ini mungkin program jangka panjang buat kalian-kalian semua ya. Tapi ada baiknya kami sampaikan juga di sini bahwa nanti setelah Anda purna kuliah harus 4 tahun ya untuk yang S1 dan 3 tahun untuk yang D3. Nanti akan banyak disampaikan oleh Dr. Muhib itu ya bagaimana trik-trik untuk kuliah lulus tepat waktu. Harus menjadi komitmen kita bersama. Nah setelah Anda mendapatkan
pembelajaran di bangku kuliah, tentunya nanti harapannya adalah kita lulus. Nah, dan setelah lulus tentu harapannya adalah segera mendapatkan pekerjaan. Nggak tahu ya kalau nanti ada harapan lain gitu ya. Biasanya kalau Pak Aldo harapannya setelah lulus menikah ya Pak ya. Oh ya jelas, tapi bukan yang kedua kali Bu. Ya, yang pengen lulus cepat kerja gitu ya. Dari Bama nanti akan ada program-program terkait dengan seminar prakerja ya. Jadi Anda nanti akan dikawal juga terkait dengan bagaimana membuat CV yang bagus, kemudian bagaimana cara wawancara yang bagus gitu ya. Kemudian akan kami sediakan juga mini job fair yang sekiranya nanti setelah kerja saya gambarannya di perusahaan mana gitu ya. Jadi semoga nanti teman-teman semua yang bergabung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga mendapatkan wacana-wacana dari pembelajaran dan juga soft skill yang perlu kita tingkatkan. Ingat, kesuksesan itu lebih banyak juga didukung dari soft skill kita. Itu ya sekilas terkait dengan ini. Oh, ini ada video yang ditayangkan oleh IT. Nah, itu termasuk dari layanan bagian kemahasiswaan ya. Siap. Terkait dengan pembuatan KTM gitu ya. Ini tentang pembuatan KTM. Nah, ini dia kantor kami ya, bagian administrasi mahasiswa dan alumni. Ini ada mahasiswa yang membuat KTM, kemudian diserahkan kepada petugas yang ada di kami, kemudian akan kami proses. Ya, karena kami KTM bersinergi dengan salah satu bank yang ada di Ponorogo, sehingga keunggulan di sini adalah KTM mahasiswa bisa sekaligus berfungsi sebagai ATM. Ya, ini dia, senang banget ya KTM-nya sudah jadi. Nah, ini dia. Itu Pak Aldo mungkin ya, yang terima bisa kasih kami Bu Elmi. sampaikan. Iya, teman-teman sahabat Mastamar 2020, kami himbaukan bahwa pembuatan KTM itu sangat penting karena KTM tadi nanti bisa juga digunakan untuk keuangan yang nanti juga berkaitan dengan bagian keuangan, juga berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa dan masih banyak juga lagi manfaat dari pembuatan KTM. Maka teman-teman nanti sekiranya setelah nanti Mas Tamaru selesai, segera untuk membuat KTM ya. Jangan ditunda-tunda karena tanpa KTM Anda tidak akan mendapatkan layanan kemahasiswaan sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tentang penjelasan bagian lembaga perpustakaan. Nah, di sini ada layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Wulansari MA. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Aldo. Keren sekali ini program-programnya dari Bama. Kayaknya perpustakaan harus unjuk gigi juga nih Bunda ya. Harus ya. Iya, perpustakaan itu adalah salah satu layanan yang diberikan untuk sahabat-sahabat Mas Tamaru juga. Meskipun kalian saat ini ada di rumah, tapi kami tetap bisa melayani kalian semua. Boleh juga misalkan untuk saat ini meskipun dalam kondisi pandemi, layanan perpustakaan masih membuka untuk berkunjung secara fisik meskipun harus mematuhi protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada di perpustakaan. Iya, perpustakaan ini memiliki banyak layanan Pak Aldo. Kalau misalkan mahasiswa yang ada di sini bukan hanya mahasiswa ya, Sivitas Akademika juga, apabila membutuhkan gapailah mimpimu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan kami akan mendukung kalian untuk mencapainya dengan memberikan literatur-literatur ya, referensi-referensi yang bisa digunakan untuk pembelajaran di sini. Selain itu, layanan di kami banyak sekali, mungkin ada layanan untuk literasi informasi untuk mahasiswa, membantu mahasiswa juga di dalam penulisan karya ilmiah, layanan untuk administrasi juga, dan saat ini di perpustakaan sudah tidak lagi menggunakan card yang cetak Bun, jadi kita pakai e-card. Jadi ketika kalian meminjam koleksi ya, di kami juga ada e-library yang bisa diakses di di Android kalian masing-masing. Bisa dinikmati juga di rumah, e-journal juga yang bisa diakses di rumah juga. Jadi nggak ada susahnya untuk bisa mencari referensi. Yang berikutnya layanan kami ada delivery book Pak Aldo.
Jadi meskipun kalian di rumah, kalian ingin ingin mencari buku, ingin mencari referensi, bisa dari rumah, nanti ada delivery book. Akan kami kirimkan melalui rekanan kami, misalkan, nah ini ya, kalian juga bisa, ada videonya juga ini. Kalau misalkan mau datang ke perpustakaan ya, kalian bisa mengikuti protokol kesehatan ya. Nanti ketika mau pinjam, kalian cukup memasukkan e-card-nya, jadi kalian di HP kalian masing-masing bisa digunakan, e-library-nya juga bisa. Videonya Ibu ya, video tentang bagaimana cara ke perpustakaan. Iya, dalam kondisi masa pandemi ini Pak Aldo. Iya. Nah, layanan-layanan yang lain juga banyak Pak Aldo. Jadi ketika kita belajar ya menempuh pendidikan di sini, nanti nggak khawatir lagi kalau misalkan kita ini adalah library UMPO ya, stay young and kreatif. Prosedur kunjungannya ya. Iya, prosedur kunjungannya. Bisa dilihat. Nah, ini ada layanan sirkulasi ya untuk pengembalian. Ketika kalian mau masuk, ini ada jam kunjungnya juga. Kalian bisa scan cardnya atau memasukkan secara manual ya. Ikannya kalian bisa ambil. Ini kita sudah melakukan layanan mandiri ya, mulai dari peminjamannya juga Bu, sehingga kita meminimalisir dalam kondisi pandemi saat ini tidak sering bersentuhan dengan ini adalah layanan pengembalian koleksi. Buku-buku yang sudah dipinjam nanti akan kami disinfektan Pak Aldo, sehingga ketika teman-teman mau datang lagi ke sini dalam kondisi yang sudah ini ya. Jadi ini aman ya, sehat. Scan kartu virtual juga, sehingga pakai e-card-nya mereka nggak perlu lagi menggunakan kartu, tidak perlu lagi meninggalkan kartu untuk pinjam, sekarang langsung bisa menggunakan e-card-nya di HP masing-masing. Nah, ini adalah layanan penitipan tas dan segala sesuatu yang harus ditinggal di loker. Insya Allah aman karena satu orang memiliki satu loker untuk bisa dititipkan di dalam. Nah. Kita juga punya ini, perpusnya ada spot ya, spot untuk fotonya ini ya. Kalau kalian berkunjung nih keren banget. Indah sekali ya. Jadi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jangan lupa nih teman-teman, ada anak sahabat-sahabat Masta untuk follow IG. Nanti kita ada podcast juga, ada ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa terutama ya. IG-nya Library UMPO. Follow ya, jangan lupa di follow. Nanti ada kegiatan-kegiatan banyak sekali yang harus diikuti. Banyak hadiahnya juga pastinya nanti ketika ada lomba yang diselenggarakan oleh Library UMPO. Ini adalah lantai 4 di mana koleksi-koleksi berada. Jadi ketika kalian mau cari literatur ya, referensi, buka dulu untuk Unicat-nya, yaitu ada unicatumpo.ac.id, cari judul yang diinginkan, kalian nyari, terus kalian menuliskan nomornya, terus baru dicari di rak masing-masing. Nah, cara mencari untuk buku yang dipinjam ya. Betul. Kalau misalkan online juga sama, online juga begitu. Nyarinya online juga sama. Masih banyak lagi sebenarnya, nanti kita ada sesi Bun, ada sesi setelah ini di hari Senin, insya Allah kita mau ada user education untuk sahabat Masta yang nanti akan dikomunikasikan oleh pemandu masing-masing, sehingga kalian bisa langsung praktek ya gimana cari e-journalnya, cari bukunya, cari e-booknya juga, bagaimana cara melakukan cek plagiasi di secara daring ya, dari rumah, nggak perlu lagi datang ke perpustakaan misalkan. Itu semua insya Allah akan kita sampaikan di user education di hari Senin Pak Aldo, ya, yang akan dipandu oleh pemandunya masing. Nah ketemu deh bukunya. Begitu cara nyarinya, sehingga nggak perlu berlibat-libat mereka nyari. Terus bisa juga berkunjung. Kita ada selama pandemi ini kita batasi memang di area lantai 4 itu tidak boleh lebih dari 20 orang dengan kunjungan yang tidak boleh lama juga.
Jadi kisaran tidak lebih dari 20 menit untuk masing-masing gelombang. Begitu Pak Aldo. Oke, terima kasih Bu Ayu. Iya. Sekedar informasi kepada sahabat Mas Tamaru 2020 bahwasanya perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini sudah terakreditasi A ya. Dan Iya, betul. tingkatannya sudah nasional dan Sekaresidenan Madiun juga sudah merupakan perpustakaan nomor 1 dan menjadi rujukan bagi perpustakaan kampus-kampus yang lain yang ada di wilayah Indonesia maupun di Jawa Timur. Betul. Jadi teman-teman sahabat Mas Tamaru Unpo 2020 tidak akan ragu lagi dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh perpustakaan kampus kita ini. Ya, jangan Oke. lupa kunjungi ya Pak Aldo ya. Oke, gimana, Bu? Pasti. Jangan lupa kunjungi dan Oh follow ya, jangan IG-nya lupa ya Ibu dikunjungi ya. dan diikuti IG-nya untuk mengikuti perkembangan dari perpustakaan Betul. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penjelasan tentang apa sih sebenarnya bagian pengembangan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 bahwasanya pembelajaran perkuliahan yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini untuk saat ini belum bisa menggunakan tatap muka secara langsung di kelas atau menggunakan e-learning sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem. Bagaimana bentuknya dan bagaimana pelaksanaannya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Muhibudin Fadli. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mahasiswa. Kayak penyiar radio ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, bertatap maya ya. Bertatap maya itu berarti natap tapi nggak kelihatan orangnya. Tapi yang penting keberadaan teman-teman di rumah, keberadaan kami di sini, girohnya atau semangatnya cuma satu, tolabul ilmi, nyari ilmu. Nah, untuk yang kedua, terima kasih host kami Al-Ustadz Al-Dore Dosam. Saya memanggilnya Pak Ustadz ini karena di balik layar dia adalah seorang Ustadz dan menurut saya teman-teman mahasiswa bakalan senang sekali kalau ketemu Pak Ustadz Aldo ini. Nah, terima kasih banyak. Pertama, saya menyambung dari pernyataannya Bunda Elmi bahwa jika ingin lulus tepat waktu, bagaimana tips dan triksnya sebelum saya masuk ke e-learning. Yang pertama nanti ada program khusus untuk kefakultasan, tapi karena di sini semua yang mengontrol untuk pembelajaran di bagian pengembangan pembelajaran, dan kita nanti muaranya adalah pemrograman, teman-teman nanti harap nurut dosen wali dan kaprodi untuk tetap program SKS untuk semester 1 dan 2 atau tahun pertama itu paket. Jadi teman-teman untuk 1 dan 2 tidak boleh mengambil lebih dari SKS paket. Maksudnya apa sih? Misal di prodi tertentu, prodi A ada 22 SKS. Jadi teman-teman nggak boleh ngambil untuk semester 1 pun semester 2. Nah, jika ingin cepat, semester 1 dan semester 2 dimohon IPK-nya lebih dari 3,5, itu excellent nanti. Jadi kalau IPK-nya lebih dari 3,5, sebenarnya 3,4 boleh aja sih. Cuman kalau lebih 3,5, pengalaman kami di semester 8 itu insya Allah bisa lulus. Amin, 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 amin. Insya Allah bisa lulus. Tapi kalau IPK-nya di bawah 3, nanti kalian akan banyak remedial di semester-semester setelahnya. Jadi misal semester 1, semester 2 dapat 3,5, dapat 3,6, dipantau oleh dosen wali, nanti semester selanjutnya, nanti insya Allah bisa lulus tepat waktu. Nah, menjembatani tema besar kita adalah menuju kampus merdeka. Alhamdulillah ke-7 atau 7 prodi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo mendapatkan kesempatan menjadi piloting project dari Kemendikbud menjadi program studi menerapkan Merdeka Belajar. Prodi apa saja? Prodi di Fakultas Teknik ada Teknik Informatika, Teknik Mesin dan Teknik Elektro. Kemudian di FKIP ada Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian di Prodi Ekonomi ada Prodi Ekonomi Manajemen dan Ekonomi Bangunan. Serta satu prodi lagi adalah Center of Excellence di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi total ada 7 yang siap menerapkan itu. Nah, kita masuk sekarang ke pembelajaran. Apa sih dan kenapa sekarang kita harus pakai online learning? Unmuh Ponorogo sebenarnya sudah menyiapkan di tahun 2019 platform e-learning, nanti bisa diakses di bebas
www.umpo.ac.id. Itu untuk skema blended learning sebelum pandemi ya. Blended atau Blended atau campuran. Oh, campuran. Jadi 50% ketemu, 50% online pada waktu itu. Nah, datanglah sesuatu musibah atau pandemi yang tidak disangka semua orang, dan akhirnya sampai sekarang pun kita belum diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka. Dan akhirnya platform-platform tadi yang sudah dikembangkan harus mampu menerima semua mahasiswa. Oleh karena itu platform tadi diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh maba ini dan nantinya dapat menjadi sarana interaksi belajar antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga adalah platform yang ada di Univ Ponorogo itu berbasis dua, yaitu asinkronous dan sinkronous. Asinkronous itu adalah konten e-learningnya itu sudah direkam. Contoh medianya adalah mungkin Google Classroom dan Bebas Umpo tadi. Asinkronous, jadi Pak dosen itu ngerekam dirinya sendiri, ditampilkan di YouTube, diupload di YouTube, linknya dikopikan di Google Classroom atau di Bebas Umpo, diakses mahasiswa kapan saja, di mana saja. Tapi waktunya berbeda, itu asinkronous. Kemudian yang kedua, Univ Ponorogo juga sudah melanggan Google Meet. Jadi Google Meet ini bisa diakses sampai 250 orang per kuliah, per kelas. Jadi misal nanti untuk yang kedua namanya sinkronous atau tatap maya langsung, itu bisa diakses sampai satu kelas 250 mahasiswa. Jadi nanti untuk sinkronous di Univ Ponorogo memakai platform Google Classmeet atau bisa juga pakai Zoom, tapi yang Zoom agak sedikit jarang ya. Tapi yang penting untuk menuju kampus Merdeka Belajar ini kita tidak membatasi harus pakai ini, tetapi Univ Ponorogo lebih menyediakan platform-platform yang siap dipakai semuanya oleh dosen dan mahasiswa. Apa sih tujuannya? Diharapkan ada interaksi meskipun di saat ini kita tidak dapat bertemu secara langsung. Seperti itu Pak Aldo mungkin. Oke, terima kasih Pak Muhib penjelasan singkatnya tentang bagian pengembangan pembelajaran. Ternyata banyak juga ya pekerjaan dari bagian pengembangan pembelajaran yang tidak hanya tentang pembelajaran tapi bagaimana menyukseskan pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik terutama pada masa COVID-19 ini. Baiklah teman-teman sekalian, karena sudah ada beberapa pertanyaan tapi sebelum menuju pertanyaan saya juga mengenalkan diri saya sendiri. Hostnya adalah saya Aldo Redo Syam. Saya dulunya sebagai pendampingnya Bu Elmi. Bu Elmi ini di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini nanti jangan sampai kaget kalau kalian tidak mengenal Bu Elmi, berarti kalian bukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya. Ini ibunya mahasiswa, jadi harus kenal semuanya sahabat Mas Tamaru 2020 siapa ibunya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, dikarenakan sudah ada pertanyaan di tangan saya dari teman-teman sahabat Mas Tamaru 2020 yang paling urgent ini ternyata ditujukan kepada Pak Arif ya. Nah, ini karena memang bagian keuangan ini emang bagian yang paling rentan terutama ketika sudah mau masuk pembayaran lah tidaklah ya banyak saja kendala yang didapatkan oleh mahasiswa. Entah itu nanti minta dispensasi, entah itu nanti ATM-nya yang terblokir dan sebagainya macam yang lainnya. Di sini sudah ada pertanyaan dari sahabat Mas Tamaru 2020 Pak Arif. Ada 5. Yang pertama, apa yang perlu dibayar ketika menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo? Yang kedua, di mana membayarnya nanti mulai semester 2 dan seterusnya? Yang ketiga, kapan pembayaran itu dilakukan? Dan yang keempat, bagaimana cara membayarnya? Terus ada nggak kebijakan khusus terkait dengan pembayaran mahasiswa? Ini kebijakan mungkin kebijakan dispensasi mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Pak Arif secara singkat dan padat sehingga bisa menjelaskan kepada mahasiswa baru ini terutama tentang pembayaran. Monggo Pak Arif. Oke, baik Pak Aldo, terima kasih atas beberapa hal yang memang menjadi kewajiban mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ada 5 hal tadi yang telah disampaikan terkait dengan pembayaran.
Di sini saya akan menyampaikan dengan sebuah view karena ini bicara angka. Sehingga kalau tidak ada view-nya nanti akan kesulitan para mahasiswa sekalian nanti untuk mengingat. Mohon mahasiswa sekalian nanti untuk mencatat dulu karena insya Allah di waktu yang berbeda akan disampaikan juga buku panduan terkait dengan pembayaran keuangan ini. Insya Allah ada, baik itu yang hard copy maupun yang soft copy, tapi insya Allah belum bisa disampaikan hari ini. Nanti di kesempatan yang berbeda insya Allah akan kami sampaikan juga. Oke, yang pertama tadi adalah apa yang perlu dibayar. Mohon slide menunjukkan beberapa UKT dari mahasiswa. Oke, next slide. Nah, oke. Di situ memang terlihat dari seluruh prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, para mahasiswa sekalian mohon yang dilihat hanya prodinya sendiri. Mulai dari Fakultas Agama Islam sampai dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, ada uang kuliah tunggal. Jadi nanti yang perlu dibayar oleh mahasiswa sekalian ada dua. Yang pertama adalah uang kuliah tunggal ini. Dan yang kedua adalah dana pengembangan. Hanya dua itu yang perlu dibayarkan. Di luar itu nanti ada beberapa hal terkait dengan program kegiatan pembelajaran misalkan kayak KKN, nanti misalkan ada praktikum, ada skripsi, ada wisuda itu nanti. Ya, tapi yang rutin harus dilakukan setiap semester adalah pembayaran uang kuliah tunggal dan pembayaran dana pengembangan. Sebagaimana yang ada di slide, ini adalah uang kuliah tunggal mulai semester 1 sampai dengan semester 8. Tolong yang dilihat di prodinya masing-masing. Semester 1 insya Allah mayoritas dari kalian semua sudah selesai pembayarannya. Oke, yang kemarin bisa dibayarkan lewat media apapun. Tapi nanti yang di semester 2 sampai dengan semester selanjutnya, apa yang dilakukan di semester 1 itu tidak boleh dilakukan lagi terkait dengan cara pembayarannya. Oke, yang penting sekarang diketahui dulu jumlahnya ya. Mohon dicatat untuk masing-masing prodinya. Jadi yang kalian lihat hanya di prodinya sendiri-sendiri aja. Semester 1 itu, nah semester 2 dan sampai dengan semester 8 insya Allah sama. Sebesar itu, sesuai dengan prodinya sendiri-sendiri. Ya, contoh ini ya, contoh misalkan saya ambil yang tengah aja. Ini prodi S1 akuntansi. Oke. Di prodi S1 akuntansi coba yang jurusan S1 akuntansi bisa dilihat di semester 1 dana pengembangan. Nah, terlihat di situ adalah sebesar dana pengembangan UKT, sorry. Mohon maaf. Ya. UKT terlihat di semester 1 itu adalah 4.535.000 UKT ya. Nah nanti di semester 2 sampai dengan semester 8 itu sama. S1 akuntansi 3.400.000. Nah sehingga nanti mudah ketika kita harus mengingat waktunya pembayaran itu berapa sih yang harus dibayar. Oke, untuk UKT adalah sebesar itu. Mohon nanti dicatat sesuai dengan prodinya masing-masing. Nah selain UKT yang perlu dibayarkan adalah dana pengembangan. Coba next slide. Nah dana pengembangan itu ada 3 gelombang. Oleh karena itu mohon sahabat Mas Tamaru semua nanti diingat waktu masuk kemarin itu ada di gelombang berapa. Nanti dana pengembangannya beda-beda. Insya Allah selisihnya hanya 500.000 kok, tidak banyak antar gelombang. Jadi gelombang 1 ke gelombang 2 ke gelombang 3 itu selisih 500.000. Nah, sebagaimana yang dicontoh di slide ini adalah gelombang 1. Ya, gelombang 1 masing-masing prodi dana pengembangannya adalah sebesar itu. Sehingga nanti yang dibayarkan selama kuliah ini mulai di semester 1 sampai dengan semester 3 adalah UKT dan dana pengembangan ini. Ya, di situ kan dana pengembangannya dipisah menjadi 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Hanya sampai semester 3 saja. Jadi nanti yang dibayar sampai semester 3 adalah UKT dan dana pengembangan. Dana pengembangannya itu sesuai dengan gelombangnya, kalau UKT sama. Ya, seperti mana yang tadi disampaikan di slide yang sebelumnya. Nah, ini yang ditampilkan adalah gelombang 1 yang nanti masuk gelombang 2 dan gelombang 3 selisihnya adalah 500.000. Contoh misalkan ya tadi di S1 akuntansi. Semester 1 itu
UKT-nya adalah 4.535.000. Nah nanti kalau dia masuk gelombang 2, mahasiswa itu masuk gelombang 2 berarti ditambah lagi 500.000. Yang masuk gelombang 3 berarti ditambah 1 juta. Jadi seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah nanti di semester 2 dan semester 3 sama ya, jumlahnya ditambah lagi 500.000. Oke. Nah, next slide misalkan bisa nah itu di gelombang 2, next slide lagi itu ada di gelombang 3. Jadi masing-masing selisihnya adalah 500.000, ke gelombang 3 selisihnya 1 juta. Nah, ini adalah yang perlu dibayarkan. Ya, para sahabat Mas Tamaru semua, sekali lagi saya ulangi, yang perlu dibayarkan adalah dana pengembangan dan UKT. Di mana dana pengembangan itu hanya sampai di semester 3, sedangkan UKT itu mulai semester 1 sampai dengan semester 8. Karena asumsinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Muhib, bahwa kuliah di S1 itu nanti sampai di semester 8. Dan yang D3 sampai semester 6 itu afdolnya seperti itu. Nah kemudian tadi yang dari Pak Aldo, pertanyaan yang kedua, apa Pak Aldo tadi? Tadi bertanya tentang di mana membayarnya nanti mulai semester 2 dan seterusnya. Apakah tetap di BAPK atau bisa melalui online? Oke ya. Next slide. Oke. Mohon ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai salah tempat untuk pembayaran itu. Kalau kalian kemarin itu masuk di kelas reguler, ya, maka nanti pembayarannya harus di Bank BNI. Bank BNI manapun di seluruh Indonesia. Bank BNI Pak ya? Ya, di Bank BNI di seluruh Indonesia. Seluruh Loh, Pak, Indonesia. kalau uang saya itu rekeningnya ada di bank lain boleh enggak Pak? Boleh, tapi sifatnya transfer ke Bank BNI. Ya, jadi sifatnya transfer ke Bank BNI. Tapi kalau kalian itu mahasiswa kelas malam atau kelas pegawai misalkan atau kelas khusus, maka pembayarannya tidak di Bank BNI. Pembayarannya di bank muamalat. Sehingga mohon ini diperhatikan jangan sampai salah bank loh ya. Nanti masuk ke bank yang salah repot nanti karena di situ tidak dikenali datanya. Nah untuk beberapa pemberitahuan khusus nanti ada memang pembayaran yang masih dilakukan di loket layanan keuangan ya. Jadi selain memang yang diberitahukan secara terpisah, tidak boleh membayar itu di loket layanan keuangan apalagi dititipkan sama orang. Tidak boleh, harus langsung ke Bank BNI maupun ke Bank Muamalat. Oke, next slide coba kita lihat nomor rekeningnya. Oke, next slide lagi aja. Nah, ini ya. Mohon ini dicatat benar. Mulai semester 2 dan seterusnya. Ini jangan sampai salah karena ini nomor rekening. Nomor rekening yang digunakan oleh mahasiswa kelas reguler ketika membayar di Bank BNI, ya. Oke. Kalau nanti perlu dicatat dengan catatan yang besar, tolong ini dicatat karena kalau ini nanti tidak benar, maka pembayaran kalian akan salah rekening. Ya, nanti akan masuk ke tempat yang berbeda, nanti enggak diakui oleh sistemnya universitas. Untuk kelas reguler adalah 98 800 301 dan langsung disambung dengan nomor induk mahasiswanya masing-masing. Bisa nomor diulangi induk, sekali lagi Pak Arif. Oke. 98 800 301 dan disambung dengan nomor induk mahasiswa. Jangan sampai hanya membayar tanpa nomor induk mahasiswa. Karena ini rekening virtual. Ya. Kayak kalian belanja di Bukalapak misalkan belanja di Tokopedia itu kan biasanya nomor virtualnya kan pakai nomor handphone itu ya. Nah, ini pakai nomor induk sekarang. Yang tidak boleh itu adalah hanya membayar dengan nomor rekening tanpa nomor induk. Nanti akan masuk ke tempat yang salah. Oke ya, itu sangat harus diperhatikan. Sedangkan yang bayar di muamalat, nah ini yang kelas khusus, kelas reguler, non reguler, kelas malam, kelas paket apapun namanya. Nomor rekeningnya adalah 76330100 dan harus disambung dengan NIM juga. Nah, harus disambung NIM semuanya ya. 76330100 dan harus disambung dengan NIM. Makanya NIM harus hafal, nggak boleh NIM-nya nggak hafal.
Dan NIM harus benar loh ya, jangan sampai salah satu digit nanti masuk ke pembayaran punya temennya, ini nanti repot ini nanti kan. Oke, itu mohon benar-benar diperhatikan dan dicatat. Nah ini tadi kalau bayarnya tidak di bank BNI bisa, tapi harus transfer. Sebagaimana mekanisme transfer kan harus memasukkan kode banknya. Sehingga di depan nomor rekening itu harus ditambahi dengan kode transfer ini. Jika uang yang dipakai untuk membayar ada di bank non BNI atau non muamalat ya. Misalkan Mandiri ke BNI atau Bank BCA ke muamalat. Nah, berarti harus ditambahi dengan kode bank ini. Bank BNI kodenya 009 sehingga nanti kalau uangnya di Mandiri mau transfer ke pembayaran kelas reguler misalkan, berarti ya 009 98 00301 NIM. Nah, itu wajib itu. Enggak boleh salah ya. Yang muamalat juga begitu. Oke, ini tentang mekanisme cara membayar. Oke ya. Oke, tadi yang berikutnya apa, Pak Yang Aldo? terakhir itu adakah kebijakan khusus terkait dengan pembayaran mahasiswa? Mungkin ini lebih kepada kalau misalnya belum bisa bayar tepat waktu Pak Arief. Oke, Nah ya. itu gimana Pak Arief? Oke, jadi sahabat semua, memang ya namanya uang itu kan ya nggak mesti selalu pas pada waktunya ya. Makanya yang enak itu hidup kata Pak Aldo kemarin itu pas-pasan ya. Pas mau bayar uangnya ada, ya pas ujian ya pas kita bisa, pas mau pengen wisuda ya memang nilainya sudah masuk semua. Nah itu pas-pasan memang. Oke, cuman kalau pas belum ada gimana kan begitu ya. Jadi nanti ada ketentuan khusus. Kenapa kok ada ketentuan khusus? Karena kan bayarnya itu kalau untuk kalian semua itu kan hanya sekali toh dalam satu semester itu. Jadi saat daftar ulang itulah kalian itu nanti akan bayar. Nah daftar ulangnya itu kapan? Nanti kan ada kalender akademik ya. Kayak seperti ini semester 1 udah beres lah. Kecuali yang belum gitu ya. Kalau yang belum kemarin ketentuannya kan sudah disampaikan kapan harus dilunasi maksimal. Nah untuk semester 2 misalkan, semester 2 kan insya Allah akan dimulai lagi pembayarannya di bulan Februari kalau nggak salah nanti ya. Nah usahakan selesailah, usahakan selesai. Kenapa? Karena tadi kalau memang belum, memang ada beberapa hal yang harus diproses dalam rangka untuk mendapatkan kebijakan khusus. Nah tapi saya belum bisa menjelaskan sekarang apa hal yang harus diproses ketika memberikan kebijakan khusus itu karena khusus itu kondisional tergantung dari penyebab kekurangan atau belum mampunya seseorang itu melakukan pembayaran. Sehingga saya hanya berpesan jika memang nanti belum bisa melunasi pada saatnya harus ada komunikasi yang disampaikan minimal dengan walinya, ya dosen walinya, atau syukur kalau bisa langsung menghadap ke bagian keuangan. Di loket BAPK nanti akan disampaikan dan kalau memang perlu kebijakan bisa ketemu dengan saya di bagian administrasi pembayaran mahasiswa. Nah itu untuk beberapa hal terkait dengan dispensasi ya. Tapi semoga tidak, kalau tidak sangat terpaksa jangan sampai melakukan itu. Sedangkan sebenarnya ada lagi Pak Aldo yang namanya kebijakan pembayaran itu yaitu tentang cuti Pak Aldo. Oke gimana? Iya tentang cuti. Slide coba next tentang cuti terus next. Nah oke. Cuti itu sebenarnya wajib dilakukan bagi yang memang ada satu dan lain hal belum bisa melanjutkan proses perkuliahan. Tetapi ini adalah solusi terakhir. Ya. Jangan sampai ini diambil kalau memang masih bisa ya lakukan aja tetap proses perkuliahan kecuali karena memang secara kondisional memang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan perkuliahan. Jangan tiba-tiba off tanpa ada keterangan. Nah, bagaimana caranya? Nanti insya Allah di waktu Mas Tarmaru dengan fakultas akan dijelaskan, tapi sebelumnya saya singgung sedikit bahwa ketika cuti itu harus diproses bareng dengan ketika daftar ulang. Tidak boleh cuti itu tiba-tiba saya ingatnya sendiri, nggak boleh ya. Jadi saat temennya itu melakukan daftar ulang dan memang kok
kayaknya saya belum bisa ya ngelanjutin. Misalkan saya ada acara yang 1 semester belum bisa kuliah misalkan. Oke, ajukan aja cuti itu ke kaprodinya masing-masing nanti. Nah, berbekal dari surat keterangan cuti dari kaprodi itulah kalian nanti datang ke bagian keuangan untuk menyampaikan izin cuti, di mana di situ harus melakukan pembayaran sesuai dengan kebijakan cuti studinya. Nah, insya Allah di slide itu sudah disampaikan dan nanti kalau kurang jelas karena terlalu kecil di slide, insya Allah akan disampaikan dalam bentuk bukunya kok ya, jangan khawatir. Di kesempatan yang berbeda nanti ada buku panduan ini, baik yang hard copy maupun soft copy. Nah, biaya ini cukup dibayarkan sebagai ganti dari tagihan kalian untuk UKT dan dana pengembangan tadi. Nah, sehingga kalian nanti diizinkan untuk cuti dengan pembayaran sebagaimana yang ada di pembayaran cuti itu dengan anggapan bahwa di semester itu sudah lunas. Karena seseorang ketika cuti maka tidak diwajibkan membayar penuh sebagaimana tagihan yang tadi saya sampaikan. Cukup membayar biaya cutinya saja dan dianggap di semester itu sudah lunas. Nanti kemudian kalau sudah mulai aktif lagi di semester berikutnya, maka daftar ulangnya mengikuti pola pembayaran yang normal sebagaimana mahasiswa yang aktif. Nah, yang paling penting harus dipahami adalah kebijakan tentang cuti itu. Insya Allah hal-hal lain terkait dengan kebijakan keuangan bisa didiskusikan di waktu yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang terjadi atas keuangannya. Oke, mungkin begitu Pak Aldo untuk beberapa hal terkait dengan pertanyaan sahabat Mas Tamaru semua terkait dengan keuangan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Arif yang nyesel ini. Dari Mas Afid Bungo. Oke, ya gimana Mas Afid? Apakah total pembayaran kelas reguler dan kelas khusus itu berbeda? Oke, itu ya. mungkin bisa dijelaskan Pak Arif. Betul. Secara prinsip berbeda. Ya. Kelas reguler dan kelas khusus itu secara prinsip berbeda. Kenapa? Karena kelas khusus itu ada berbagai pola. Ada yang kelas khususnya itu sebenarnya hanya di sisi waktu, yaitu perkuliahan dilakukan di malam hari dan di waktu weekend, misalkan Sabtu atau Minggu. Ada juga kelas khususnya itu yang sistem paket. Jadi dari pengelolanya sudah ditentukan sampai lulus itu berapa, misalkan 17 juta, 18 juta atau 20 juta misalkan begitu. Nah, karena itulah maka nanti jumlah yang dibayarkan secara akumulatif itu berbeda. Nah, berbedanya itu apa penyebabnya? Ya karena kondisi tadi ya. Kalau reguler itu kan kuliah normal, jadi perhitungannya lebih mudah. Karena operasionalnya itu dilakukan secara reguler juga. Oleh karena itu pembayarannya sudah bisa diprediksikan mulai di semester 1 sampai dengan semester 8 dengan total sebagaimana tadi yang ada di slide yang sudah disampaikan. Insya Allah nanti di buku panduan juga ada kok totalnya berapa untuk kelas regulernya. Tapi kalau untuk kelas khusus nanti tergantung kebijakan kelas khususnya. Kalau memang paket ya dari pengelola itu tadi diterapkan paket berapa, kemudian nanti yang harus dibayar tiap semesternya itu berapa, nah itu ada kebijakan tersendiri. Kalau kelas malam juga ada kebijakan tersendiri, tapi memang secara jumlah berbeda. Di mana rata-rata memang kelas paket itu ya jatuhnya bisa lebih, ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah tergantung dari kondisi yang terjadi dalam pembentukan kelasnya itu. Gitu Pak. Terima kasih Pak Arif, begitu ya Mas Hafid tentang jawaban tentang perbedaan kelas khusus dengan kelas reguler. Ternyata tidak semuanya itu sama dan tidak semuanya itu juga berbeda, tergantung dengan kondisi dan situasi masing-masing. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Ibu Elmi Muftiana terkait dengan KTM. Mengapa KTM itu penting bagi seluruh mahasiswa dan apa kaitannya KTM dengan beasiswa KIP maupun kesejahteraan mahasiswa yang lain? Mungkin bisa dijawab Bu Elmi. Oke, terima kasih. Gak terbiasa pakai kayak gini ya. Kayaknya agak ribet ya. Iya. Tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir ya biar nggak Amin pakai ya Allah, kayak gini. amin. Baik, ada pertanyaan terkait dengan KTM. Jadi
sebagaimana yang disampaikan di awal tadi bahwa eksistensi mahasiswa ya ada di kartu tanda mahasiswa. Namanya kartu tanda mahasiswa itu ya pengenal gitu ya. Jadi kalau memang sudah bergabung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai mahasiswa ya harus punya tanda pengenalnya yaitu KTM itu. Nah, tidak hanya sekedar bukti fisik KTM, makanya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo memberikan fasilitas bahwa KTM ini juga berfungsi sebagai ATM. Nah, nanti mungkin tadi Pak Arif menjelaskan itu tadi yang transfer dan sebagainya itu bisa dijadikan manfaat gitu. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa yang luar kota, sehingga orang tua bisa langsung melakukan transfer kepada anaknya gitu ya, itu akan lebih mudah. Nah, tadi saya sempat Pak Aldo juga menyatakan bahwa bagi yang tidak punya KTM, seluruh layanan mungkin tidak akan bisa didapatkan secara bagus gitu ya. Sama halnya layanan-layanan yang ada di UMPO. Misal untuk beasiswa yang belum punya KTM, jelas peluang itu akan terlewatkan gitu. Jadi jika ada beasiswa-beasiswa yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tentu syarat utamanya adalah KTM. Ya, banyak sekali mahasiswa yang sebetulnya membutuhkan beasiswa tapi hanya terganjal karena tidak punya KTM, akhirnya tidak bisa mendapatkan beasiswa. Jadi intinya KTM itu bisa menghambat semuanya ya Bu ya? Iya, bisa menghambat semuanya. Termasuk untuk prestasi. Contoh misalkan nanti ada yang berprestasi di bidang tari, ada yang berprestasi di nyanyi atau apapun lah, debat dan sebagainya. Untuk mendaftar sebagai peserta kompetisi itu ya harus punya KTM. Nah, kalau nggak punya KTM ya sama aja gitu ya, dia tidak akan bisa mendaftar sebagai peserta lomba. Nah, ini salah satu contoh esensi dari KTM tersebut, Pak Aldo. Oke, terima kasih Bu Elmi. Pertanyaan yang kedua juga tertuju kepada Bu Elmi. Ya. Terkait dengan UKM. Kenapa kok di Universitas Muhammadiyah Ponorogo tidak ada UKM bahasa? Oh Oke. iya, oke. Dari siapa Pak Aldo? Dari Rijalun Aan. Oh iya, Mas Aan gitu aja ya manggilnya ya. Terima kasih Mas Aan, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa memotivasi bakat minat mahasiswa? Ini kebetulan menu bakat minat yang ada di kami, ini ada 13 UKM. Ya, nanti boleh tanya ke kakak tingkatnya. Nah, untuk mengakomodir bakat minat yang belum berdiri UKM, maka kami memfasilitasi dengan adanya komunitas. Nah, bedanya apa UKM dengan komunitas? Nah, disinilah bagaimana Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu betul-betul tidak hanya memberikan sebuah pembelajaran saja, tapi juga bagaimana juga mengasah bakat minatnya. Ada berbagai macam komunitas yang ada di Unmu Ponorogo, salah satunya yang diampu oleh perpustakaan, ini Bu Ayu ya. Ada komunitas aksara. Wah, ini bagus banget komunitas aksara. Bagaimana bisa meningkatkan literasi ya, minat-minat literasi bagi tidak hanya pada Sivitas tapi juga masyarakat di Ponorogo. Ini salah satunya komunitas di Unmu Ponorogo yaitu komunitas aksara. Nah, pertanyaan Mas Aan tadi, apa tidak ada UKM bahasa? Di kami ada komunitas bahasa Inggris. Nah, ada berbagai macam kompetisi. Kalau yang dilakukan oleh Kemendikbud itu ada debat bahasa Inggris, kemudian menulis dan sebagainya. Ini ada beberapa sekelompok mahasiswa yang sangat tertarik terkait dengan bahasa asing ini. Nah, dia membentuk sebuah komunitas. Nanti komunitas ini ada lembaga sertifikasi mahasiswa ya, yang kebetulan hari ini belum bisa bergabung. Jadi nanti ada lembaga sertifikasi mahasiswa, ada sertifikasi kewirausahaan, ada sertifikasi bahasa, ada sertifikasi komputer dan AIK. Nah, mungkin masuknya Mas Aan ini nanti bisa ke lembaga sertifikasi bahasa. Tidak hanya menyelenggarakan kelas, tapi juga akan mengasah bakat minat terkait dengan bahasa. Dan bisa mewadahi terkait dengan potensi-potensi terkait dengan bahasa asing. Itu Pak Aldo. Oke, terima kasih Bu Elmi. Ini ada pertanyaan selanjutnya.
tentang Ya. beasiswa. Beasiswa, oke. Ada beasiswa yang belum keluar gimana Kak? Beasiswa apa dulu ini yang belum keluar? Belum masuk sudah keluar. Belum masuk sudah keluar ini ya. belum Sementara masuk ini ya. beasiswa Enggak, belum masuk kuliah gitu loh ya. belum masuk kuliah ya. Kuliah, iya. Ya sementara ini untuk mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo, beasiswa yang sudah ada yaitu beasiswa KIP ya. Betul. Nah kalau yang nanti Alhamdulillah. kakak-kakak atau sahabat Mas Tamaru 2020 akan mendapatkan beasiswa juga, ya jadi mahasiswa dulu nanti akan tahu beasiswa apa saja yang bisa didapatkan. Terkait dengan beasiswa KIP mungkin saya sedikit bisa menjelaskan ya, Oke, mungkin, Bang Aldo ya. Mungkin dari sahabat Masta yang ada di sini ada 150 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP. Ya, selamat kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP. Kalau ditanya kapan itu keluarnya, ya kita nunggu keputusan dari Kemendikbud. Kemarin sudah ada seleksi administrasi, ada juga sudah wawancara. Nah, tugas kami sudah selesai yaitu menetapkan, tinggal menunggu keputusan dari Kemendikbud. Nah, justru yang sudah tahu apakah itu sudah cair atau belum itu adalah teman-teman dari penerima KIP itu sendiri karena nanti beasiswa akan langsung turun di rekening mahasiswa. Nah, demikian juga teman-teman jika ada beasiswa PPA. Ya, jika ada beasiswa PPA itu nanti itu tadi ruginya kalau nggak punya KTM gitu ya. Uang beasiswa itu langsung turun di rekening mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau nggak punya KTM gimana mau mendapatkan beasiswa gitu ya. Ada lagi beasiswa yang berbasis reward. Tadi yang kami sampaikan jika kalian berprestasi ya akan mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo sehingga reward tersebut harus digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi tidak bisa kemudian digunakan ke hal-hal yang lain kecuali kalau urusan dengan Pak Arief tadi sudah selesai gitu ya. Kalau urusan dengan Pak Arief sudah selesai terkait dengan keuangan, beasiswa reward itu bisa diterimakan dalam bentuk cash. Contohnya Bu, money. beasiswa reward tadi Bu, kan Ya. kita sudah banyak prestasi nih mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mungkin bisa dikasih contoh seperti apa sih bentuk beasiswa reward itu sendiri? Ya, beasiswa reward ada yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya kelompok. Jadi misalkan yang sifatnya individu misalkan ya, ada yang saya lihat profil dari mahasiswa baru, ada yang pinter pencak, ada yang juara 1 pencak, saya tahu gitu ya, ada profilnya itu ya. Kemudian ada juga yang juara lari, ada juga yang juara voli. Nah ini berarti kan kelompok ya. Nah yang individu ya, kalau nanti sudah bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo meskipun tidak ada UKM-nya silahkan ikut kompetisi tersebut. Nanti bilang ke Bama, ke kami, Bu ini ada kompetisi lari saya mau ikut, silahkan enggak masalah. Monggo ya, nanti setelah dapat prestasi, dapat juara 1, juara 2 atau juara 3 dari penyelenggara dapat, dari kami juga dapat gitu ya. Jadi ini bukti bahwa kami juga memberikan layanan yang prima terhadap teman-teman semuanya, tidak mengesampingkan prestasi-prestasi non akademik yang dipunyai. Lah nanti kalau terkait dengan akademik kepada Bapak Doktor ini ya, nah nanti non akademiknya kepada saya, itu ya. Jadi nanti ada tingkatnya juga, yang tingkat regional tentu akan berbeda jumlahnya dengan yang tingkat nasional. Akan lebih bagus lagi jika teman-teman bisa meraih internasional karena apapun universitas unggul itu adalah universitas yang bertaraf internasional dan alhamdulillah Unmu Ponorogo menuju ke arah tersebut. Oke, terima kasih Bu Elmi. Mungkin setelah ini bisa diputarkan kembali video terkait dengan tata cara pembuatan KTM di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Agar sahabat Mas Tamaru 2020 bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membuat KTM yang akan bisa digunakan sebagai ATM juga dan berfungsi untuk seluruh layanan yang ada di kampus kita ini. Mungkin bisa dimunculkan videonya agar teman-teman bisa tahu bagaimana cara pembuatan KTM. Nih ya.
Terima kasih. Alur pembuatan kartu tanda mahasiswa atau KTM untuk mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pertama, mahasiswa datang ke kantor bagian administrasi mahasiswa dan alumni untuk mengambil formulir permohonan pembuatan KTM yang sekaligus berfungsi sebagai ATM pribadi mahasiswa yang bekerja sama dengan Bank BNI. Selanjutnya, mahasiswa mengisi formulir dengan menyertakan fotokopi KTP dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, kemudian diserahkan kembali ke petugas BAMA untuk diproses ke Bank BNI. Untuk data KTM yang sudah jadi akan dipublikasikan di laman resmi umpo.ac.id, dan bagi nama yang sudah tercantum, silakan datang ke kantor BAMA untuk mengambil KTM tersebut. Kemudian, lakukan validasi KTM ke Bank BNI agar dapat digunakan sebagai ATM. Eksistensi mahasiswa ya kartu tanda mahasiswa. Oke, terima kasih atas videonya tentang tata cara pembuatan KTM di kampus kita, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selanjutnya nanti untuk tata cara dan bagi teman-teman yang sudah bisa mengambil KTM-nya akan dipasang atau diumumkan melalui Umpo ACID. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bu Ayu tentang komunitas ya Bu ya. Kemarin itu bagaimana komunitas Aksara Surya itu bisa berdiri? Apakah ada hubungannya dengan bagian kemahasiswaan atau komunitas itu berdiri sendiri? Monggo Bu Ayu. Iya, terima kasih. Komunitas Aksara Surya itu berdiri di Oktober 2017 ya. 17. Di 2017 itu adalah mewadahi mahasiswa yang memang memiliki interest di bidang literasi, Pak Aldo. Jadi tetap ada hubungannya sama kegiatan mahasiswa lainnya, terutama di BAMA ya Bu ya. Ini adalah sebuah wadah untuk sahabat masa juga boleh nanti silahkan bergabung ya untuk bisa masuk di komunitas ini. Sehingga ini juga bagian dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang diwadahi oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gitu Pak Aldo. Gimana? Kegiatannya banyak. Apa saja? Kegiatannya kita ada jelas itu ada bedah buku yang rutin diadakan, penulisan baik ilmiah atau non ilmiah. Terus yang keluar itu adalah kita pendampingan ke masyarakat ya. Biasa kita ada ngelapaknya juga di daerah-daerah terpencil yang rutin dilakukan, dan yang paling menyenangkan itu adalah kita harus memberikan edukasi ke masyarakat, itu yang sering kita lakukan di masyarakat itu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi komunitas itu berbeda dengan UKM ya. Kalau UKM itu resmi berdirinya melalui persyaratan yang ada di kampus, yaitu melalui Dewan Permusyawaratan Mahasiswa DPM, yang nantinya akan diajukan melalui DPM kepada BAMA, dan BAMA nanti ke Wakil Rektor 3. Jadi runtutannya itu jelas. Kalau komunitas itu biasanya komunitas yang memang sama bidangnya, seperti tadi Aksara Surya yang ada di perpustakaan, itu merupakan komunitas baca. Dan perlu diketahui bahwasanya komunitas Aksara Surya kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo sudah pernah meraih juara 1 ya Bu ya, BI Corner ya Bu ya. Nah itu, jadi komunitas ini melalui perpustakaan bekerja sama untuk meraih BI Corner yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa itu BI Corner biar teman-teman semuanya tahu Bu ya. Ya. BI Corner itu BICA ya, BI Corner Award itu acara atau kompetisi yang dilakukan oleh BI Pusat ya untuk pengelola atau perpustakaan yang bekerja sama. Tentu elemen-elemen ini penilaiannya luas, termasuk keaktifan di dalam melakukan edukasi di masyarakat. Jadi literasi ke masyarakat. Ini mungkin kaitannya nanti juga di kampus juga ada beasiswa BI juga ya Bun. Nah, ini nanti juga pasti ada komunitasnya juga ini. Oke, terima kasih Bu Ayu. Untuk terakhir nih buat Pak Muhyiddin Fadli, ada pertanyaan dari teman-teman pemrograman, itu bagaimana caranya Pak?
apakah pemrograman antara satu prodi dengan prodi yang lainnya itu sama atau berbeda? Mungkin bisa dijelaskan di sini Pak. Baik, terima kasih. Jadwal untuk kami sudah ditentukan tanggal 26 sampai 30 ini. Itu jadwalnya. Tanggal 26 sampai 30, saya ulangi, 26 sampai 30. Nah, teknisnya Bu Elmi lewat Mas Tamarin sudah membagi untuk tiap fakultas, itu nanti ada jadwal pemrograman untuk mahasiswa baru. Nanti akan dipandu oleh dosen wali dan kaprodi. Websitenya nanti simtik.umpo.ac.id/mahasiswa. Nanti loginnya pakai NIM, Belmi dan password. Nah itu nanti masuk ke dalam, teknisnya akan dipandu oleh dosen, wali dan kaprodi sesuai jadwal fakultas masing-masing. Secara umum dimulai tanggal 26 kemarin sampai 30. Jadi nanti insya Allah prosesnya karena ini paket mata kuliahnya lebih simpel, lebih mudah. Dan kita karena pakai sistem intinya tidak mempersulit mahasiswa. Yang terpenting adalah proses di BAPK atau di keuangan sudah clear, insya Allah nanti pemrograman pun juga akan mengikuti seperti itu. Pak Aldo. Oke, terima kasih Pak Bum. Jadi pemrograman itu nanti akan dipandu langsung oleh masing-masing dosen wali mahasiswa. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan terakhir, yang satu untuk Pak Arief dan yang satu untuk Bu Elmi. Ini yang untuk Pak Arief ini memang banyak pertanyaan ini bermuaranya hanya untuk Pak Arief dan Bu Elmi. Ya, karena memang ini sangat-sangat amat banyak yang bertanya, jadi saya ngambil satu saja. Ini tadi ada yang bertanya tadi Pak, apakah di tengah-tengah perjalanan menjadi mahasiswa di kampus ini, kemudian dia pertamanya kelas reguler, nanti di tengah-tengah dia mau pindah jadi kelas khusus itu boleh atau tidak dan bagaimana mekanismenya? Apakah pembayarannya dari semester 1 itu nanti sama atau tidak? Oke, baik, ya. Untuk pindah kelas reguler ke kelas khusus. Sebenarnya secara prinsip perpindahan dari kelas reguler ke kelas khusus itu wajar terjadi. Karena wajar ya berarti ya boleh itu yang dilakukan selama ketentuan untuk masuk kelas khusus itu memang terpenuhi. Salah satunya memang tidak bisa melakukan perkuliahan di kelas reguler karena mungkin diterima bekerja sehingga pagi harinya harus melakukan aktivitas di pekerjaannya. Nah terkait dengan pembayarannya bagaimana kalau begitu? Secara prinsip tadi sudah saya sampaikan bahwa di kelas khusus itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah kelas pegawai atau paket, sedangkan yang kedua adalah kelas malam. Ya. Kelas malam itu dipilih karena memang kelas pagi tidak bisa melakukan karena ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan saat pagi hari. Nah, prinsipnya ketika mau pindah ke kelas khusus tadi, semua tagihannya di kelas reguler itu harus selesai dulu. Apapun itu tagihannya baik itu UKT maupun dana pengembangan itu harus selesai. Karena apa? Karena sistem informasi yang nanti dipakai untuk akademik berbeda antara reguler dan khusus. Sehingga di reguler nanti harus diselesaikan dulu semua administrasinya. Kemudian secara tempat pembayaran tadi juga berbeda. Karena nanti ketika pindah ke kelas khusus yang semula pembayaran dilakukan di BNI harus beralih ke bank muamalat. Itu kalau tempat. Dan kemudian secara jumlah, nah tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa di kelas khusus itu rata-rata jumlah pembayarannya memang lebih mahal dibanding di kelas reguler. Karena apa? Karena menggunakan waktu yang seharusnya sudah digunakan untuk di luar jam kantor gitu ya. Malam atau di weekend, sehingga memang beberapa aktivitas operasionalnya masuk kategori aktivitas operasional tambahan, sehingga nilainya ada penambahan dari aktivitas operasional sehingga biayanya jadi lebih mahal. Nah itu ketentuannya yang memang akan dilakukan ketika pindah Pak Aldo. Jadi intinya boleh tapi harus menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran sebelumnya ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai menyisakan
sisa pembayaran Iya. sebelum pindah. Oke, Oke. nggak boleh kalau Seperti masih itu ya teman sahabat Mas Tamaru 2020. Dan selanjutnya ini buat Bu Elmi. Kalau misalnya ingin membuat KTM sedangkan saya berada di luar Jawa, Bu. Nah, itu bagaimana mekanisme pembuatan KTM-nya? Baik, memang karena terkait dengan pandemi mungkin teman-teman belum bisa hadir ya di kampus kita yang tercinta. Sementara untuk yang bisa dijangkau silahkan datang. Ini memang secara fisik memang harus hadir karena di situ ada proses pembukaan rekening. Sehingga di situ dibutuhkan dari bank itu tanda tangan dan validasi langsung dari yang bersangkutan. Nah, kalaupun formulir, KTM dan sebagainya mungkin nanti bisa diunduh ya, nanti akan kami upload di web. Namun bersabar dulu aja, nanti kalau semoga ini segera berakhir, nanti begitu teman-teman sekalian sudah mulai boleh datang ke kampus kita, tujuan pertama adalah harus ke Bama, membuat KTM. Ya, meskipun misalkan ini daring, kemudian teman-teman melakukan daringnya itu di tempat tinggalnya masing-masing ya, atau bahkan harapannya bisa datang ke kota Ponorogo, itu monggo bisa nanti sewaktu-waktu bisa kita layani pada jam kerja gitu Pak Aldo. Oke, terima kasih Bu Elmi. Jadi kalau ada pertanyaan lagi mulai kapan bisa buat ATM, mulai hari ini sudah bisa buat KTM. Tapi saya sarankan sebagai host di sini buat KTM-nya itu jangan sendiri-sendiri, lebih bagusnya itu per program studi. Jadi teman-teman bisa diakomodir oleh ketua kelasnya nanti untuk membuat KTM. Jadi nanti kalau jadi itu bisa bareng-bareng dan saya sarankan untuk membuatnya satu prodi, bukan sendiri-sendiri. Selanjutnya terakhir untuk menutupi sesi kali ini yang untuk Pak Muhib, kapan pembelajaran daring itu bisa dimulai Pak? Mulai hari ini, tahun depan atau kapan Pak? Jangan-jangan nih teman-teman nanti bingung, daring. Jangan-jangan juga saya itu juga khawatir tuh tidak bisa membedakan antara daring, luring, offline, online dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih Matur singkat nuwun, Pak. Pak Aldo. Definisi dulu ya. Daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan. Daring online, luring offline. Kalau daring, luring itu kan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu serapan dari online dalam jaringan dan luring luar jaringan. Kapan mulainya? Setelah rekan-rekan ini nanti setelah Mas Tamaru berakhir, hari Minggu kedepannya sudah bisa mulai perkuliahan nanti. Jadi sudah intinya setelah bayar, setelah program langsung bisa kuliah. Nah nanti bagaimana? Biasanya nanti Kaprodi akan menunjuk dosen pengampu mata kuliah. Nanti sekaligus teman-teman di kelas akan ditunjuk koordinator kelas atau ketua kelas. Nanti akan menghubungi dosen yang bersangkutan, janjian bagaimana. Kalau dulu janjiannya kelasnya mulai kapan, sekarang platform apa yang digunakan. Misal dosen A, sebut saja Pak Ustadz Aldo ini mengampu pendidikan agama Islam, harinya hari Kamis, jamnya jam 9 pagi, platformnya nanti platformnya bebas umpo, sampai nanti ke 14 pertemuan ke depan nanti pakai apa, penugasannya seperti apa, langsung kontak ke dosennya masing-masing. Kapannya? Insya Allah setelah Mas Tamaru selesai bisa langsung kuliah. Karena ini kakak tingkat kalian sudah masuk di 2 minggu ini sudah masuk kuliah seperti itu. Oke. Baik, Jenis-jenis saya ulangi plafonnya. lagi tadi saya kuatkan. Untuk plafon resmi dari UMPO itu ada bebas.umpo.ac.id. Saya ulangi lagi, bebas.umpo.ac.id. Itu untuk tadi saya singgung platform yang asinkronus. Jadi dosen-dosen sudah buat materi, pertemuan, penilaian dan lain sebagainya di platform tersebut. Namun juga ada beberapa dosen yang pakai Google Classroom. Ini biasanya dosen-dosen yang lebih pengen simple aja. Jadi semuanya bisa digunakan tapi kadang-kadang stylenya pengen simple pakai Google Classroom. Itu nanti juga bisa dipakai. Yang ketiga untuk interaksi tadi sinkronus yang langsung bisa pakai Google Classmeet. Bisa di-download langsung di Android-nya atau smartphone-nya di Play Store, Google Classroom, Google Classmeet bisa langsung diakses. Pun juga bisa
bebas umpo juga bisa diakses di HP, namanya Moodle. Nanti diakses lewat aplikasi Moodle bisa digunakan. Kemudian sebagian dosen juga menggunakan WhatsApp group dan Telegram. Intinya begini teman-teman, yang terpenting adalah proses interaksi. Apapun toolsnya, alatnya, yang terpenting dalam pembelajaran itu ada proses interaksi. Tidak hanya penugasan saja, akan tetapi dosen-dosen juga mengajak mahasiswa itu beraktivitas di rumah, ada interaksi dan lain sebagainya. Dan bahkan bagi sebagian dosen ada yang mengupload kuliahnya di YouTube dan bisa diakses kapan saja. Ya ini dalam rangka kita memberi fasilitas terhadap mahasiswa kami tercinta, seperti itu Pak Aldo. Oke, terima kasih Pak Dr. Muhibbuddin Fadli, Bu Ayu Lansari, Ibu Elmi Muftiana dan Bapak Arif Hartono atas kesempatan dan waktunya untuk menjelaskan tentang layanan yang ada di kampus kita ini, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekedar informasi bahwasanya layanan kemahasiswaan dan layanan keuangan itu berada di lantai 1 gedung rektorat. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau misalnya ingin membuat KTM, membayar SPP dan sebagainya itu ada di gedung rektorat lantai 1. Untuk layanan perpustakaan itu ada di gedung rektorat lantai 4. Sedangkan untuk layanan pembelajaran lantai 3 ya Bu ya. Lantai 3 dan lantai 4 itu untuk bacanya, lantai 3 itu untuk layanannya. Sedangkan untuk pembelajaran itu ada di gedung rektorat lantai 1. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan yang belum dijawab nanti akan kami jawab melalui sesi-sesi pertanyaan selanjutnya. Sekian sahabat Mas Tamaru 2020, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa bermanfaat bagi kita untuk kelancaran studi kita di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga kita selalu adaptif, kreatif, solutif menuju merdeka belajar. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada silaf kata. Wabillahi taufik walhidayah. Saya Aldo Redo Sam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.